Gimana Ustadz? Sabar ada batasnya gak sih? Enggak sih, insya Allah enggak. Enggak ya? Bagi orang yang takwa enggak. Jadi kesabaran itu tidak melulu satu persoalan, tidak. Tapi kesabaran itu adalah semua yang kita lakukan setiap hari itu kan ada nih. Yang kita lakukan setiap hari itu bisa A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah itulah tetap harus ada kesabaran. Mau kita pergi juga ada kesabaran. Mau ngomong dengan suami ada kesabaran. Mau ngomong sama istri juga ada kesabaran. Kesabaran yang harus kita pelihara, iya seperti itu. Karena memang susah, kesabaran itu susah. Jadi tidak segampang yang dikatakan. Ceritanya. Ya, jadi kalau ibu semua cerita sabar itu ada batasnya enggak, udah tahu. Sebetulnya, tapi nanti kalau ada masalah uring-uringan. Iya. Nah, ngaku. Itu ngaku. Jadi kalau mamanya suaminya nggak pulang biasanya jam 5 sore lebih 10 menit aja udah ngomel. Papa kemana? Ayo. Sama siapa? Gimana? Apain aja? Mana fotonya? Mana HP-nya? HP-nya jadul lupa ibunya. Jadi intinya adalah sabar itu memang tidak berbatas. Ya. Kesabaran seorang anak merawat ibunya tidak berbatas. Ya. Kesabaran seorang ibu menyusui anaknya juga tidak berbatas. Ya. Kesabaran suami untuk mendidik istrinya menjadi istri yang solehah tidak berbatas. Kesabaran seorang istri mengajak suaminya ada di jalan Allah juga tidak berbatas. Kenapa nggak berbatas? Karena ada pernikahan. Makanya tinggal ibu pilih. Kalau memang sudah, suamiku itu memang tidak terlalu keluar dari syariat, ya sudah saya akan bimbingnya. Nah, ibu yang seperti ini atau istri yang seperti ini, benar-benar istri yang solehah di hadapan Allah Ta'ala. Betul. Ya, karena tugas suami sebagai imam dipegang oleh istri sebagai imam ya, bukan sebagai yang nomor satu unggulan, bukan ya. Nah inilah sebenarnya kesabaran itu memang tidak berbatas sampai kapanpun, sampai roh di badan kita. Betul. Ya. Apalagi kalau ibu kepada anaknya itu kesabarannya juga luar biasa ya. Oh iya. Dimulai dari mengandungnya berat sekali, melahirkannya katanya sakit sekali, betul ya Bu ya? Belum menyusuinya, mengurusnya, nyuapin, nyebokin dan lain-lain. Ketika ibunya sudah menua, anaknya sudah dewasa, sakit dikit, anaknya mengeluh. Aduh, bikin repot nih mak gitu. Padahal kalau flashback, orang tua kita itu sudah begitunya baik ya. Nah itulah kadang-kadang kenapa istilahnya orang tua itu harus kita hormati sebagai anak. Ya. Salah satu hal adalah wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salah satu ayat dalam Quran ini ayat yang berat, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar itu sebenarnya ada yang harus kita pikirkan, kemudian kita ikhtiarkan, ya, kemudian menunggu, ya, persoalan itu selesainya itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita itu proses menunggu. Ini dibutuhkan kesabaran. Jangan lupa sholat. Lakukan kebaikan. Tidak aja cuma sholat. Lakukan kebaikan dengan kata-kata yang baik. Ya, itu akan menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian sesungguhnya itu berat. Sabar dan sholat itu berat sebenarnya. Ya. Beratnya kenapa? Kadang-kadang yang sudah kita ikhtiarkan, kita sudah menggebu-gebu, nggak sesuai hasilnya dengan keinginan kita. Ini kita menggerutu, kita tetap belajar untuk sabar. Nah inilah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah orang-orang yang khusyuk dalam sujud pada Allah Ta'ala, orang inilah yang nanti akan bisa ketemu sama Allah Ta'ala di surga kelak. Amin. Insyaallah. Ustaz, sabar. Seperti gampang ternyata tak semudah yang dikatakan. Iya. Bahkan kalau orang-orang itu katanya orang sabar pinggulnya lebar. Apa iya? Iya, bercandaan. Oh bercandaan, ya. Jadi gimana tuh melatih diri kita supaya sabar? Iya. Karena kan kayaknya godaannya tuh ada aja. Lagi di jalan ada yang bikin kesel, pulang ke rumah ada yang bikin kesel. Iya. Segala macam pasti bikin kesel. Iya, makanya sabar itu tiap waktu itu beda-beda persoalannya. Jadi sebenarnya kalau mamanya tadi innallaha ma'asyabirin itu memang kalau saya sering perhatikan itu biasanya hanya jargon bagi orang-orang yang nggak paham. Jargon, jadi dia hanya ingin sabar dari sayang Allah kan gitu. Padahal dia sendiri belum tentu mampu untuk sabar sebenarnya. Nah,
Sebenarnya tadi sempat saya ceritakan bahwa salah satu ayat yang tadi saya ceritakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Inilah sebenarnya yang terjadi pada seorang yang dia memperoleh suatu keadaan, enggak cuma masalah yang berat, enggak, semua keadaan itu harus dilalui dengan sabar. Contoh umpamanya ada seseorang ini sama-sama artis, mohon maaf nih ya. Artis, ada 3 artis berteman nih. Yang satu masuk TV duluan agak sering. Yang 2 ini bisa bisa apa namanya? Sirik ya. Terus nah ini bisa dia namanya sirik gerutu, kok dia padahal dulu aku sering bawa dia ke ini. Nah ini dia nggak sabar, dia protes terhadap Allah Ta'ala. Kayak mau datang sini aja yang daftar siapa, yang dipanggil siapa gitu. Iya, seperti iya, seperti nggak cuma artis saja, sama semuanya. Mamanya dakwah, sama juga. Loh itu teman saya kok masuk ini, kok saya enggak. Sama sebenarnya. Jadi ada protes dalam hati. Nah itu tidak ada kesabaran. Padahal Allah Maha tahu yang terbaik. Iya, Allah itu Maha tahu apa yang terbaik dan apa yang dia mampu sebenarnya. Jadi terima aja. Nah yang terima itu sulit sebenarnya. Terima kenyataan itu sulit. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Walaupun dia itu mamanya rajin sholat, rajin puasa. Tapi kalau dihadapi masalah-masalah yang seperti itu, ada protes, ada begini. Loh ini nanti grogotin, ini salah. Dia nggak tahu kalau orang yang sabar itu sebenarnya dekat dengan Allah itu dia nggak tahu. Walaupun dia itu faham. Maksudnya faham itu ngerti, ayatnya ngerti, betul. Dasarnya ngerti. Tapi dia pada waktu ada masalah dia nggak tahu. Nah ini tetap ada nilai di Allah melalui malaikat atid. Kalau kita ingat Nabi Muhammad itu kok sampai ada yang lemparin kotoran aja. Iya. Kok kita mah aduh. Loh, makanya di acara kita itu benar loh, kita mengajari sabar. Coba. Ada orang yang sering kena teluh kan gitu. Iya ya, ingat ya Mas Irfan. Kena teluh, kena sihir. Itu caranya bukan yang aneh-aneh. Kita ambil dari salah satu firman Allah Ta'ala. Wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, jika engkau dijahili oleh orang, katakan dengan penuh keselamatan. Kalau kita itu didolimi melalui ilmu sihir, Allah menyuruh katakan dengan penuh keselamatan. Masih ingat gak doanya? Ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada diriku melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ampuni dosa-dosanya itu. Jadi kita nggak akan keluar dari garis. Bukan justru mendoakan sebaliknya. Bukan mendoakan sebaliknya, kita doakan yang baik. Doakan yang baik. Itu namanya teluh sihir itu langsung luruh pelan-pelan atau cepat tergantung amal soleh yang mendoakan. Api akan padam dengan air. Dengan api tambah api lagi makin kencang. Nanti. Iya. Nah inilah yang sebenarnya kita di Siraman Kolbu itu mengajarkan walaupun sakit, nggak nyaman ini tetap doakan agar dia diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Ya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Inilah salah satu ciri silaman kolbu bahwa kita ngajarin beneran. Betul, dan kolbu emang disiramin terus supaya adem. Iya. Betul kan Ustaz? Iya, apalagi pakai tahu Sumedang. Aduh, itu Sumedang. Oke, Ibu ada